Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Setelah masa pencarian selama kurang lebih 4 tahun, Yesaya 44:13-20 adalah jalan kebenaran bagi Daniel Mananta untuk masuk Islam. Ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng. Dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus, oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke, lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ, the Holy of the Holies, ya. Yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim. Dan habis itu, malaikat cherubim itu ada 2. Ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan. Mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini? Mana? Dia nyari-nyari. Gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi coba baca Yesaya 44 ayat 13-20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng. Dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13-20, right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke? Itu dia 5 hal yang gue setuju dengan Uwas di pembicaraan kita. Kalau misalnya lu nggak tahu apa yang gue lagi ngomongin, nonton di channel YouTube Daniel Mananta Network, nonton obrolan kita, dan kasih komentar juga ke kita ya. Tell me what you guys think. Gue di sini pengen ngasih tahu ke kalian bahwa inilah Indonesia. Inilah cara kita bertetangga. Mungkin kita nggak bisa memilih siapa tetangga kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita memperlakukan tetangga kita. So, guys, I hope you like our interview and keep be a blessing to other people and keep be a blessing to your neighbor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Insert Celebrity Today, dengan kabar-kabar berita terbaru. Sebelum bertemu Ustadz Abdul Somad, Daniel Mananta memutuskan untuk pindah agama Islam. Bahkan, Daniel Mananta mengikrarkan keislamannya di Ustadz Abdul Somad. Momen Daniel Mananta tersebut terekam dalam sebuah video. Seperti apa detik-detik Daniel Mananta mualaf? Yuk simak berita ini. Daniel Mananta menjadi mualaf pada tanggal 11 November tahun 2022 lalu. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di bimbing Mualaf Center Indonesia di kediaman Ustadz Abdul Somad. Sebelumnya, sang istri menceritakan niat baik Daniel Mananta masuk agama Islam karena keinginannya sendiri. Istri menegaskan keinginan Daniel Mananta jadi mualaf bukan karena dirinya. Daniel Mananta, dia itu mau jadi mualaf. Jadi nanti ada Pak Ustaz di sini. Dia udah belajar, dia mau beragama Islam katanya. Dia itu dari dulu pengen jadi seorang muslim. Bukan karena saya, tapi emang dia mau jadi muslim, ucap sang istri, pada tanggal 11 November tahun 2022. Saat hendak jadi mualaf, Daniel Mananta memutuskan memperdalamkan lagi tentang agama Islam. Sang istri pun memuji kemauan yang makin bertambah ilmunya. Sebelumnya kan gak pakai baju muslim, nah dia mau prosesi bareng Pak Ustaz. Mau belajar lebih mendalam lagi, pasti akan lebih baik mengenal Islam, puji sang istri. Kemudian, tibalah momen detik-detik Daniel Mananta hendak jadi mualaf. Di hadapan seorang ustaz yang akan membimbingnya, Daniel Mananta ditanya apa alasannya menjadi mualaf. Dengan lancar, Daniel Mananta menceritakan hidayah yang didapatkannya. Sebenarnya udah mau mualaf dari kemarin-kemarin. Kayak ikut pengajian, dibilang subhanallah. Terus balik ke rumah, pas tidur, ada suara di kuping, suara masjid yang bergema banget, suara azan yang bergema banget. Akhirnya aku tanya, oh itu dapat hidayah Allah, ucap Daniel Mananta. Kemudian, Daniel Mananta mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bimbingan sang ustaz. Setelah resmi jadi mualaf, Daniel Mananta mengaku lega. Sang istri yang ikut lega, lalu menimpali dengan mengucapkan doa agar sang aktor menjadi istiqomah. Alhamdulillah, lega, ucap Daniel Mananta. Alhamdulillah sudah selesai semua. Jadi Daniel Mananta mualafnya dibimbing sama Mualaf Center Indonesia. Jadi terima kasih yang sudah bimbing. Semoga bisa menjalani ibadahnya. Dia juga mengingatkan kita sebagai muslim juga. Terima kasih untuk semua, tutup istri tertuju pada momen Daniel Mananta pindah agama Islam. Terima kasih yang sudah mendengar dan menonton beritanya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas kunjungannya di MCC. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.